Bab 66, Ketidaknyamanan Terbesar, Bagian 3. Area sekitar gedung utama. Di tengah malam, seekor kuda jantan semangat berlari dengan kecepatan tinggi saat kuku-kukunya menendang debu di belakangnya. Su Yun melepas topengnya dan mengekang kudanya ke depan. Meskipun mantra rumah utama dapat mendeteksi aura roh dan dengan cepat mengeluarkan alarm, tetapi dengan kecepatan terbang seni pedang tanpa batas untuk menebas lawan, alarm tidak dapat mengimbangi kecepatan serangan Su Yun. Su Yun hanya diminta untuk mengunci targetnya, berdiri beberapa ratus meter dan memanfaatkan kemampuan pedang terbangnya untuk melenyapkan lawannya. Saat personel yang bertanggung jawab atas tempat ini tiba, Su Yun pasti sudah pergi. Jika tidak menggunakan kemampuan pisau terbang, dia tidak akan berani membunuh siapapun di rumah utama. Cahaya malam memercik di punggung seseorang, satu kuda jantan yang dengan cepat menghilang. Keesokan harinya, kematian Sumosa menyebar ke seluruh keluarga Su. Sang patriark sangat marah dan memerintahkan pencarian untuk menangkap penjahat itu. Namun, tidak ada yang akan menghubungkan Su Yun dengan perbuatan tadi malam. Meskipun Su Yun dan Sumosa telah bertemu sebelumnya, pada akhirnya, Sumosa hanya terluka parah. Dia pulih di rumah utama, bagaimana dia bisa membunuh Sumosa? Penyelidikan dimulai di dalam gedung utama. Mereka menyelidiki semua orang satu persatu. Pemimpin kelompok itu adalah Su Moli. Saat itulah dia mengerti, Su Yun telah membunuh saudara Su Moli. Namun, setelah diselidiki selama lebih dari setengah hari, tidak ada benang laba-laba atau jejak kuda. Tidak ada jejak sama sekali. Setelah Sumosa meninggal, mungkin King Er bisa hidup bahagia untuk sementara waktu. Meskipun demikian, itu masih sementara, dia masih tidak bisa meninggalkan keluarga Su. Cepat atau lambat, jika dia tidak pergi, dia akan menjadi alat untuk keluarga Su. Ini adalah kekasih terakhir Su Yun, satu-satunya orang yang tersisa yang benar-benar peduli padanya dari lubuk hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak peduli padanya? Pada saat ini, Su Yun masih berlatih di dalam gubuk kecilnya yang rusak. Setelah menyimpan kekuatan roh yang cukup untuk Dewa Roh Aura, dia dengan cepat pergi ke gunung di belakang gubuknya. Dia kembali ke dalam gunung tulang bela diri untuk berlatih serangan pedang langit Ripping. Serangan Ripping Sky Sword miliknya memberikan hasil. Jadi sekarang dia tidak membutuhkan Hukian Mei untuk melukai Sumosa secara serius lagi. Batu abadi membantunya tetap fokus, yang meningkatkan kecepatan kultivasinya berkali-kali. Itu memperkuat bakatnya, bukan hanya kecepatan kultivasi. Lebih jauh lagi, itu bahkan membantu pemahaman keterampilan ilahi. Selain itu, mata roh Su Yun di dalam intinya sudah jauh melebihi mata roh biasa. Aura rohnya sudah kaya, sementara tingkat pertumbuhannya juga sangat tinggi. Mempraktikkan Ripping Sword Strike tidak terlalu sulit, tetapi masih membutuhkan waktu sekitar setengah hari kerja keras sebelum dia dapat dengan mantap memanfaatkan dan memanipulasi aura pedangnya untuk menggunakan teknik tersebut. Matahari terbenam berangsur-angsur turun dan Su Yun duduk di atas batu sambil terus terengah-engah. Saat dia menatap hutan gelap di gunung, dia mengeluarkan pil obat untuk ditelan. Tut. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari dekat. Saat dia berbalik untuk melihat, dia melihat Hukian Mei berpakaian ungu berjalan ke arahnya. Kau menatapku selama 1 hari. Su Yun mengalihkan pandangannya ke Hukian Mei saat dia mengatakan ini. Namun, Hukian Mei tidak menanggapi komentar ini. Sebagai gantinya, dia pergi untuk melihat-lihat Su Yun dengan senyum genit yang besar. Sepertinya gue meremehkanmu saudara laki-laki yang tampan. Diremehkan? Kenapa tidak? Kali ini, lu benar-benar memanfaatkan gue kali ini. Hukian Mei benar-benar pintar. Tetapi gue tidak pernah berharap bahwa lu akan menggunakan gue satu demi satu. Wajah tersenyum Hukian Mei mulai menjadi dingin. Kau biarkan gue melukai Sumosa, yang menyebabkan dia kehilangan kekuatannya. Kemudian, lu memasuki pusat medis rumah utama dan dengan santai memasuki kamarnya untuk membunuh Sumosa yang lemah, bukan? Lu ingin dia mati, tetapi gue tidak ingin mengambil tindakan, jadi lu mengambil alih tugas itu secara pribadi. Su Yun tidak menanggapi. Sumosa terluka parah dan kemudian dibunuh secara misterius di pusat medis. Kultivasi lu sangat rendah dan lu berasal dari sekte luar. Jadi tidak ada yang akan berpikir itu adalah lu. Tetapi itu berbeda untuk gue itu karena Sumosa terluka parah olehku. Akan sulit untuk tidak mencurigaiku lebih jauh lagi.
gue mendengar seseorang menggunakan namaku sebagai alasan untuk memasuki gedung utama, bukan lu, kan? Hu Qianmei mengambil beberapa langkah kecil saat ekornya yang besar berayun dengan lembut melilit gaun perangnya. Dengan ringan memperlihatkan pantatnya saat roknya terangkat. Terserah, jadi bagaimana jika gue digunakan olehmu, selama gue mendapatkan kristal surgawi? Maka gue tidak akan mengejar hal-hal ini. Tapi sekali lagi, kemampuan seni pedangmu, itu benar-benar misterius di sekte pedang abadi. Untuk membuat pedang terbang, mereka harus langsung menggunakan kekuatan roh mereka sendiri untuk menciptakan aura pedang. Tubuh mereka tidak bersentuhan langsung dengan pedang. Mereka tidak bisa membuat pedang itu terbang. Tapi lu, kamu bahkan tidak harus dekat dengan pedang terbang dan bahkan menggunakan skill divine untuk menebas musuhmu. Lu harus berkali-kali di atas mereka nak. Kemampuan ini, bagaimana lu mendapatkannya? Pedoman rahasia leluhurku. Pedoman rahasia leluhurku. Hu Qianmei terkejut sesaat. Ya kakek-kakek dari kakek-kakekku mewariskan kepadaku. Apakah lu bercanda? Senyum muncul di wajah Hu Qianmei, terbukti ada niat membunuh di dalamnya. Ya Su Yun dengan murah hati mengaku. Kamu mencari kematian. Apakah lu masih menginginkan kristal surgawi? Sebelum Hu Qianmei mengambil tindakan, Su Yun buru-buru berteriak. Wajah Hu Qianmei berubah beberapa kali, tapi seringai segera muncul kembali di wajahnya. Baik, baik. Gue akan membiarkan lu pergi selama beberapa hari. Jika dalam 3 hari, lu tidak memiliki kristal surgawi, gue akan mengupas kulit lu sampai ke tulang. Kalau begitu, lu harus menunggu. Ah, baiklah, Hu Qianmei tiba-tiba berkata, lu bukan satu-satunya yang bisa menggertak orang. Selama beberapa hari terakhir ini, lu telah menggertak gue tanpa akhir, bagaimana gue bisa dengan mudah memaafkan lu? Jika, pada saat itu, lu tidak menyerahkan kristal surgawi, maka orang yang akan mati tidak hanya termasuk lu, itu juga akan mencakup orang lain setelah dia selesai. Hu Qianmei hanya berkedip dengan tatapan nakal. Tetapi di detik berikutnya, gelombang udara dingin meledak. Wajah Su Yun langsung menjadi dingin saat dia menatapnya dengan acuh tak acuh. Tubuhnya yang gesit dengan cepat menegakkan dirinya saat satu pedang yang menjerit terbang ke arah dahinya. Dia tidak menghindar. Pedang itu menggores sisi wajahnya dan menancap ke tanah. Itu masuk ke tingkat tertentu. Sepasang mata gelap dan dingin yang menakutkan menatapnya. Kekejaman itu akan membuat kulit kepala siapapun terasa mati rasa hanya tercermin dari matanya yang menawan. Senyum Hu Qianmei tidak berkurang, seperti sebelumnya, dia masih tersenyum sambil menatapnya seolah dia miliknya. Apa? Kakak yang tampan tidak bisa menunggu. Tapi, tidak apa-apa pertama kali bukan di ranjang, tapi di alam liar. Walaupun seru, tapi tetap saja tidak akan nyaman tapi tidak masalah. Jika saudara tampan menyukai ini, maka tidak apa-apa bahkan jika saudara lelaki tampan seperti ini, itu tidak akan menjadi masalah. Hu Qianmei berbicara dengan daya pikat saat dia membiarkan kata-kata itu berlama-lama di udara. Lidah merah muda kecilnya tidak lupa menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Jaraknya sangat dekat, Su Yun bahkan bisa mencium aroma harum tubuhnya. Selanjutnya, ada juga aroma susu yang aneh bercampur. Su Yun mengabaikan aromanya dan menatap dingin ke arah Hu Qianmei. Tidak masalah jika waktunya sudah habis. Gue tetap tidak akan menyerahkan kristal surgawi kepadamu. Gue hanya ingin lu mengingat satu hal, tidak apa-apa jika lu membunuh gue atau lu tidak membunuh gue. Tetapi jangan sentuh mereka. Kalau tidak gue akan menangkap lu. Apakah lu ingin sekolah Ming Ying mati tanpa kuburan? Apakah lu mengerti? Setelah Hu Qianmei mendengar ini, dia tiba-tiba membeku. Tapi setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa sedikit. Dia tertawa saat seluruh tubuhnya bergetar. Perutnya juga tak henti-hentinya bergetar karena tawa. Hahaha, hanya darimu. Su Yun, lu terlalu egois, bukan? Hahaha. Hu Qianmei terus tertawa setelah dia mengucapkan kata-katanya. Su Yun tidak memperhatikan. Sebagai gantinya, dia bangkit dan bila naga yang terukir kembali ke sarung pedangnya. Kemudian dia berbalik dan pergi. Oh, saudara yang tampan, betapa sombongnya jika semua orang menyerang lu, bagaimana lu akan berlari? Apakah mungkin, bahwa lu tidak cukup? Hu Qianmei dengan main-main berkata dari belakang saat dia pergi. Meskipun demikian, Su Yun terus berjalan semakin jauh. Selama 3 hari berikutnya, keadaan sangat tenang. Su Yun tinggal di dalam gubuk kecilnya untuk sementara waktu, sebelum dia pergi ke beberapa toko untuk membeli beberapa barang sederhana. Meskipun Hu Qianmei memberinya banyak kemudahan, tetapi dia juga menjadi ketidaknyamanan terbesar.
Jika dia tidak bisa menyingkirkannya, dia tidak akan pernah memiliki kedamaian. Su Yun tiba-tiba memikirkan rencana cerdas di benaknya. Dia tidak tahu apakah menggunakan arai darah iblis dengan kristal surgawi dapat memungkinkan dia untuk bertarung dengan Hu Qianmei. Tetapi kristal surgawi tidak dapat sepenuhnya memulihkan kekuatannya saat ini. Bahkan mengumpulkan bahan-bahan untuk mengaktifkan arai darah iblis tidak akan mungkin. Selain itu, dia takut Hu Qianmei mengawasinya setiap saat. Jika dia mengambil kristal surgawi untuk sesaat, dia akan langsung melenyapkannya, mengambil kristal surgawi dan pergi dari sini. Oleh karena itu kecuali itu sangat penting, dia tidak akan pernah mengeluarkan kristal surgawi. Su Yun tidak membeli bahan-bahan langka dari toko, dia hanya membeli 2 simbol Gale, yang dibungkus dengan kain. Adapun produk lain, dia tidak membeli apapun, karena itu akan membuat Hu Qianmei curiga. Adapun sisa waktu, dia sibuk berkultivasi di kamar kecilnya yang kumuh. Hari ketiga berlalu dengan tenang. Pada hari keempat, dia dipanggil oleh kelompok investigasi untuk minum teh. Setelah itu, dia kembali ke rumah dengan selamat. Sekarang sudah hari kelima. Siang telah usai. Kaca. Pintu gubuk didorong terbuka dengan lembut. Mengenakan gaun perang berwarna merah tua, Hu Qianmei perlahan masuk. Dengan kulit seputih salju, wajah sempurna, tubuh indah, rambut memanjang hingga pinggang, bibir merah mudanya berkerut lembut dan memperlihatkan seringai menggoda. Setelah memasuki ruangan, dia perlahan berjalan menuju Su Yun selangkah demi selangkah. Namun, di tangan kanannya ada belati yang selalu tergantung di pinggangnya. Kali ini dia berniat membunuh untuk mendapatkan harta itu. Waktu telah habis. Dia tersenyum ketika dia mengumumkan berita itu. Su Yun mengangkat matanya dan menatapnya. Jadi, apakah lu akan memberikan kristal surgawi atau tidak? Hu Qianmei dengan manis menatapnya saat dia bertanya, atau, apakah ini hidupmu? Sebelum wanita berusia 11 tahun itu, dia menyembunyikan desahannya dan berdiri dengan wajah pucat, kristal surgawi ada di tempat persembunyian. Jika lu menginginkannya, lu harus ikut denganku. Di halaman keluarga Su, tidak. Setelah mengatakan ini, dia segera meninggalkan gubuk dan langsung pergi ke kuda jantan roh. Dia dengan cepat naik dan pergi. Saat Hu Qianmei melihat ini, senyum muncul di wajahnya. Dia menyenandungkan 1 atau 2 nada dan langsung pergi ke pengawas sekte luar keluarga Su untuk mengambil kuda jantan roh yang baik. Meskipun demikian, dia juga keluar. Keluarga Su untuk segera, dia meninggalkan sekte luar keluarga Su. Su Yun berlari ke arah barat. Tidak ada Hu Qianmei atau siapapun. Namun, Hu Qianmei tidak takut dia bisa melarikan diri. Bagaimanapun, kultivasinya terlalu mendominasi dibandingkan dengan Su Yun. Kedua kuda jantan itu berlari kencang selama hampir 1 hari, sebelum Su Yun memutuskan untuk berhenti. Su Yun tidak tahu di mana ini, itu hanya pantai yang terletak di pegunungan. Kedua sisi sangat tandus, tidak ada vegetasi. Kolam itu juga sangat aneh. Itu memiliki warna biru samar dan tidak ada riak. Tidak ada sedikit pun makhluk yang hidup di dalamnya. Selanjutnya, kolam itu memancarkan semburan dingin yang membekukan, yang menyebabkan mereka gemetar. Untuk apa kita datang ke sini? Hu Qianmei bertanya sambil melihat sekeliling. Untuk mengambil kristal surgawi Su Yun dengan jelas mengumumkan dan menelan mutiara siluman. Plop, dia melompat ke kolam. Mata Hu Qianmei memancarkan sedikit kegugupan. Tapi dia dengan cepat mengaktifkan aura rohnya dan membungkus dirinya dengan lapisan pelindung aura roh merah mudanya. Kemudian dia mengangguk, dan juga melompat ke dalam kolam. Kolam itu tidak dalam, tetapi airnya sangat dingin. Menelan mutiara aqua, Su Yun masih bisa menghidupi dirinya sendiri. Namun, tubuhnya segera mulai tertutup es. Sementara itu, Hu Qianmei dengan santai berenang di belakang. Setelah berenang sebentar di terowongan bawah tanah, mereka sampai di sebuah batu besar. Su Yun berenang ke depan dan mendorong batu itu. Kemudian, pesona emas putih muncul di depannya. Dia melihat Su Yun mengeluarkan pedang berukir naganya dan menikam pesonanya beberapa kali. Kemudian, pesona itu dengan cepat rusak. Ketika Hu Qianmei melihat ini, dia berpikir, untuk menemukan dengan jelas titik lemah dari pesona yang kuat ini, terbukti bahwa ini bukan pertama kalinya dia ke sini. Setelah pesona itu rusak, sebuah koridor muncul. Air tidak dapat membanjiri koridor, tetapi Su Yun memacu kereta ringannya di jalan yang sudah dikenalnya dan berjalan ke koridor.
tetapi Huqian Mei tidak masuk. Apakah itu seperti rutinitas? Kamu menempatkan kristal surgawi di sini? Dia dengan bingung bertanya. Ya, lu juga bisa datang, Su Yun buru-buru berbisik. Sepasang mata menyapu pemandangan dengan perasaan gugup. Siapa yang akan menyadari? Huqian Mei itu sangat licik. Tidak, gue tidak akan pergi ke sana. Lu akan turun dan mengambil kristal surgawi untuk gue. Gue akan menunggu di sini saja. Bab 67, Fisik Langka Sekali Milenium, Bagian 4. Setelah mendengar jawabannya, Su Yun tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Huqian Mei benar-benar akan menjawab seperti ini. Jika Huqian Mei tidak turun, maka rencananya tidak akan berhasil. Semua yang dia lakukan selama ini akan sia-sia. Dia tidak menyangka Huqian Mei akan begitu licik. Wajah Su Yun menunjukkan ketidaknyamanan, dan matanya menjadi mengelak. Jadi gue akan pergi ke sana untuk mengambilnya, sendirian. Dia menghela nafas. Apakah mungkin lu takut akan sesuatu? Aku tidak takut pada apapun. Huqian Mei merendahkan suaranya dan tertawa. Gue hanya berpikir ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Lu sangat khusus. Tetapi mengapa lu menempatkan kristal surgawi di sana? Selanjutnya, siapa yang membangun tempat ini? Bagi lu, seorang kultivator tingkat kultivasi tingkat menengah roh, mungkinkah lu bisa membangun tempat ini? Bukankah hanya satu dari hal-hal ini yang membuat orang curiga? Hanya karena itu, Su Yun tercengang sejenak. Kemudian dia langsung terkekeh. Kekuatan kristal surgawi itu hebat. Jika seseorang ingin membawanya ke sini, mereka pasti harus memiliki kekuatan yang tinggi. Oleh karena itu, gue menempatkannya di sini. Gue tidak membangun tempat ini. Tapi itu semua adalah warisan gue. Tempat ini adalah peninggalan orang tua gue untuk gue. Jadi apa jawaban lu? Lu tidak perlu khawatir, cepat masuk dengan gue. Tidak dibutuhkan, tidak dibutuhkan. Huqian Mei dengan keras menggandakan saat dia menggelengkan kepalanya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, gue baik-baik saja dengan hanya duduk di sini dan menunggumu. Kamu benar-benar tidak berniat masuk? Su Yun bertanya saat kerutan muncul di wajahnya. Kenapa gue harus ikut denganmu? Keraguan muncul di wajah Huqian Mei saat dia bertanya dengan waspada. Setelah melihat ini, Su Yun memutar matanya diam-diam, tetapi dia tidak bersikeras. Dia menganggukkan kepalanya, baiklah, tunggu saja di sini, gue akan mengambil kristal surgawi untukmu. Seringai tiba-tiba muncul di wajah Huqian Mei. Dia berkata dengan suara yang indah, kakak yang tampan adalah sahabatku. Su Yun meliriknya, lalu dia dengan cepat menuruni tangga. Huqian Mei hanya menggunakan sedikit kekuatan untuk membuka celah di air dingin yang dingin dan duduk di dasar kolam untuk menunggu. Setelah Su Yun menuruni tangga, tidak ada suara gerakan untuk waktu yang singkat. Meskipun demikian, bahkan setelah memastikan bahwa tidak ada keributan di bawah, Huqian Mei masih tidak turun. Meskipun dia hanya bertemu Su Yun, namun dalam waktu singkat dia sudah digunakan olehnya 3 kali. Huqian Mei sudah memahaminya sedikit sekarang dan sekarang dia agak gugup padanya. Tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, tetapi dia sangat licik. Pikir Huqian Mei, lu, siapa lu? Tiba-tiba, teriakan keras datang dari tangga di bawah. Huqian Mei terkejut saat dia tiba-tiba berdiri. Kemudian dia berlari menuju tangga dan langsung melihat ke dalam. Setelah melangkah masuk sedikit, dia tidak menemukan apapun. Namun, ada benturan baja dan jeritan kesakitan yang datang dari bawah. Kamu siapa? Mungkinkah, ada orang lain yang menyelinap ke dalam? Huqian Mei merasa cemas di dalam hatinya, namun, dia tidak berani langsung turun ke bawah tangga. Di wajahnya, masih ada sedikit keraguan. Pada saat ini, hal yang tidak terduga terjadi. Sebuah suara tua muncul dari bawah tangga. Hahaha, kamu sampah rendahan ingin menyimpan kristal surgawi. Mati saja, kristal surgawi adalah milik sesepuh ini. Suara ini jelas bukan milik Su Yun, ada orang lain di dalam. Akhirnya, Huqian Mei sudah kehabisan kesabaran dan langsung melompat ke dalam dan berlari menuruni tangga. Di bagian bawah tangga, ada jalan berkelok-kelok yang gelap dan tidak jelas. Pencahayaannya lemah dan kedua sisi jalan sempit. Huqian Mei menggigit giginya dan mencabut belatinya. Kemudian dia dengan cepat bergegas maju. Setelah berjalan melalui jalan yang berkelok-kelok, dia tiba di sebuah ruangan biru kristal yang cukup luas. Ruangan biru kristal itu sangat misterius.
Kedua dinding di sisi ruangan sangat besar, tetapi tingginya bervariasi. Lantainya tidak rata dan kasar. Tampaknya ruangan ini tidak dibangun secara artifisial, melainkan, tampaknya ruangan ini terbentuk secara alami. Ada aroma aneh di udara dan suhunya sangat rendah, tetapi saat ini, di tengah ruangan biru kristal, Suyun berbaring di lantai, tidak bergerak. Dia sepertinya tidak sadarkan diri. Saat Hu Qianmei melihat adegan ini, dia terkejut. Dia dengan cepat mengamati sekeliling, tetapi masih menemukan daerah itu sangat aneh. Dia ragu-ragu pergi, tetapi memutuskan untuk tidak mendekati Suyun. Cepat kejar orang itu, ada seseorang yang datang ke sini sebelum gue. Saat itu, Suyun, yang terbaring lemah di tengah ruangan biru kristal, berkata dengan lemah. Dia sangat pucat. Hu Qianmei dengan cepat melirik Suyun, tetapi tidak bisa merasakan kiroh apapun. Jelas bahwa tubuhnya tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Selanjutnya, sepertinya dia terluka parah. Setelah menganalisis ruang kristal sekali lagi, sebuah pintu seputih salju muncul. Pintu terbuka dengan celah kecil dan kemudian mulai terbuka sepenuhnya. Melihat situasi ini, kesabaran Hu Qianmei mulai habis. Bukankah dia melakukan segalanya sejauh ini untuk kristal surgawi? Jika kristal surgawi benar-benar diambil, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Segera, Hu Qianmei mengaktifkan kirohnya dan bergegas menuju pintu. Adapun Suyun, dia benar-benar membencinya. Dia hanya menginginkan kristal surgawi. Tetapi, saat Hu Qianmei bergegas menuju ruang Crystal Blue, sebuah kekuatan aneh tiba-tiba menyelimutinya. Dalam sekejap, itu menutupi tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti ulat sutra yang sedang memutar kepompong. Kemudian, kirohnya mulai menghilang dengan cepat dan segera menghilang tanpa jejak. Apa yang terjadi? Jejak ketakutan merembes ke dalam hati Hu Qianmei saat dia menatap tubuh Suyun yang tergeletak di lantai. Seketika, dia mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Dia buru-buru mundur. Pada saat ini, embusan kuat tiba-tiba bertiup dari pintu kamar kristal. Roh tanpa Ki Hu Qianmei tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Tubuh mungilnya dengan cepat terlempar kembali ke tengah ruang kristal. Energi misterius itu bahkan lebih padat di tengah. Seluruh reservoir Ki rohnya telah sepenuhnya dibersihkan. Tidak hanya itu, bahkan kekuatan fisiknya secara keseluruhan telah menurun berkali-kali. Hu Qianmei jatuh dengan keras ke tanah. Dia menutup matanya untuk mencoba menahan rasa sakit dari kecelakaan itu. Saat dia melihat ke atas, dia terkejut menemukan bahwa pada kedua panel pintu kristal memiliki jimat, simbol Gale. Pada saat itu, Hu Qianmei benar-benar mengerti. Kamu. Dia berbalik ke arah Suyun dan mulai berteriak di wajahnya. Namun, sebelum lebih banyak kata keluar dari mulut gadis kecil itu, dia ditangkap oleh tangan besar dan ditarik ke arahnya. Hu Qianmei tidak memiliki kiroh, dan kekuatan fisiknya sendiri berkali-kali lebih lemah. Bagaimana dia bisa bertarung melawan Suyun? Tubuh mungilnya tidak bisa menahan perlawanan apapun. Tempat ini sangat misterius. Itu bisa menurunkan kekuatan fisik dan kiroh siapapun yang masuk ke dalam ruangan. Dia takut Suyun tahu tentang ini, jadi dia sengaja memancing Hu Qianmei ke sini. Meskipun Hu Qianmei berhati-hati, dia menjadi tidak sabar dan cemas dari tindakan dan kata-kata Suyun. Terutama suara aneh itu, tapi Hu Qianmei tidak akan pernah tahu bahwa di dalam artefak Suyun, dia juga membawa jiwa sesepuh. Hu Qianmei bermaksud untuk segera melarikan diri, tetapi tidak berpikir bahwa Suyun akan menggunakan dua simbol angin untuk meledakkannya kembali ke dalam. Benar-benar tercela, gue tidak menyangka lu akan menanam dua simbol angin kencang di sana. Hu Qianmei berjuang dengan tangan mungilnya saat dia menatap Suyun yang tanpa ekspresi. Dia menggertakkan giginya sambil melanjutkan, namun Suyun, jangan sombong, akar sekolahku tidak terbatas. Jika mereka ingin membunuhmu, itu akan semudah mengangkat tangan. Tindakan terbaik untukmu saat ini adalah melepaskanku. Kalau tidak, gue tidak akan membiarkan kerangkamu ada di dunia ini lagi. Menghilangkan kerangkaku dari dunia ini. Suyun hanya mencibir dan langsung mencubit wajah putih kecil Hu Qianmei. Kalau begitu cepat datang dan singkirkan kerangkaku dari dunia ini sekarang juga. Aduh, ketika wajah kecil lembut Hu Qianmei terjepit, tanda merah kecil muncul. Rasa sakit dari cubitan membuatnya menangis. Saat ini, dia tidak memiliki kiroh atau kekuatan fisik. Tampaknya kekuatan tubuhnya benar-benar melemah oleh banyak lipatan.
Ini adalah pusat dari seluruh wilayah yang saling berhubungan berdasarkan formasi. Ini adalah wilayah penghancuran bersama 5 elemen dasar tempat lu berdiri bersama gue sekarang adalah wilayah pusat dari penghancuran bersama 5 elemen. Di sini, belum lagi roh ki, bahkan harta ilahi tidak akan berguna di area ini. Tidak peduli apakah itu tingkat ungu atau tingkat roh, bahkan jika itu adalah artefak yang tak tertandingi, itu akan tetap sama sekali tidak berguna di sini. Lu masih ingin menghancurkan kerangkaku dari dunia ini. Jika menurutmu itu mungkin, maka lu bisa mencobanya. Hu Qianmei tiba-tiba tercengang saat mendengar ini. 5 pemadaman. Elemen formasi keseimbangan. Penghancuran bersama 5 elemen dasar, itu menyeimbangkan kekuatan kelima elemen. Logam membatalkan kayu, kayu membatalkan bumi, tanah membatalkan air, air membatalkan api, api membatalkan logam. Penghancuran bersama 5 elemen dasar akan tetap berfungsi tanpa henti. Hanya ada satu daerah yang fenomena ini terjadi, untungnya gue kebetulan tahu tempat formasi ini. Penghancuran bersama 5 elemen dasar, itu menyeimbangkan kekuatan kelima elemen. Logam membatalkan kayu, kayu membatalkan bumi, tanah membatalkan air, air membatalkan api, api membatalkan logam. Penghancuran bersama 5 elemen dasar akan tetap berfungsi tanpa henti. Hanya ada satu daerah yang fenomena ini terjadi, untungnya gue kebetulan tahu tempat formasi ini. Su Yun menyeret kepala kecilnya dan langsung menamparkan pantat kecilnya yang menawan dengan telapak tangannya tanpa ampun. Hu Qianmei mulai berteriak kesakitan. Matanya yang menawan sekarang dipenuhi dengan air mata. Dia dalam keadaan menyedihkan dan menyedihkan saat dia bertanya kepada Su Yun, kakak yang tampan, lu. Apakah lu mencoba membunuhku sekarang? Tidak akan semudah itu, Su Yun menjawab saat sudut mulutnya berubah menjadi seringai jahat. Lu benar-benar berani menggunakan King Air dan mereka untuk mengancamku. Kenapa gue membiarkanmu pergi dengan mudah? Tapi bukankah lu juga melakukannya? Biarkan gue pergi, gue tidak menginginkan kristal surgawi lagi. Gue tidak akan pernah berani memprovokasi saudara tampan lagi. Oke, tolong, biarkan gue pergi. Hu Qianmei mulai memohon. Kulitnya yang biasanya cantik dan menawan digantikan dengan ekspresi menyedihkan, yang bahkan bisa meluluhkan hati besi. Meskipun demikian, Su Yun sepenuhnya mengabaikan masalah ini. Sebaliknya, dengan satu tangan, dia meraih ekor besar yang lembut dan halus dan mengepalkan jari-jarinya di sekitarnya. Saat perasaan lembut dan nyaman meresap ke dalam tangannya. Seketika, saat tangannya melingkari ekornya, tubuh Hu Qianmei lemas. Pipinya yang putih memerah saat dia jatuh ke tanah dengan gemetar dan dengan cepat terengah-engah dari mulutnya. Jangan sentuh, aku di sana. Oh, Su Yun melihat tangannya yang melilit ekor berbulu. Dia tertegun untuk sementara waktu. Namun, kemudian dia tahu. Mungkinkah, ekornya sangat sensitif. Siapa yang peduli? Su Yun tidak peduli dengan komentarnya sedikitpun. Selanjutnya, dia memutuskan untuk tidak membiarkan Hu Qianmei pergi. Wanita penipu ini hanyalah orang yang sederhana. Jika dia tidak memiliki kristal surgawi, kemungkinan besar dia akan terbunuh sebelum 3 kali saling membantu. Itu semua untuk kristal surgawi. Selain itu, Su Yun tidak yakin dengan kata-katanya. Bahkan jika dia memberikan kristal surgawi padanya, bukankah dia akan segera mengikutinya? Karena kepribadiannya, kemungkinan membunuhnya sangat tinggi. Ketika dia pergi, tidak ada yang bisa melacak kristal surgawi kembali padanya. Kemudian, niat membunuh yang dalam keluar dari matanya saat dia mempertahankan ekspresi dinginnya. Wajahnya tidak memiliki jejak ekspresi saat niat membunuhnya keluar. Situasi ini bahkan mengejutkan Hu Qianmei. Nak, jangan bertindak sembarangan. Saat Su Yun sedang memegang Hu Qianmei, bersiap untuk membunuhnya, suara sesepuh pedang tiba-tiba terpancar dari gulungan seni pedang tanpa batas. Apa? Tanya Su Yun. Wanita ini memiliki konstitusi tubuh langka sekali dalam milenium, fisik kultivasi ganda murni. Jika lu melakukannya, lu akan mendapatkan beberapa bakatnya dan akan meningkatkan kemampuan kultivasi lu. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan wanita seperti ini? Apakah lu tidak memiliki rencana untuk dieksekusi? Tidakkah lu haus akan kekuasaan? Mengapa tidak lakukan saja padanya? Kemudian, lu akan meningkatkan bakat dan tingkat pertumbuhan lu sendiri. Penatua pedang itu tertawa. Su Yun tetap kaku untuk sementara waktu. Kemudian dia berseru,
orang-orang dari Sekte Pedang Tanpa Batas sangat tidak tahu malu. Enya penatua ini mencoba memberi lu saran. Tetapi jika gue tidak membunuhnya dan dia berhasil melarikan diri, maka gue akan menderita. Hahaha, lu sangat lelah dengannya. Dia memiliki fisik kultivasi ganda murni. Lu telah mendapatkan tubuhnya, kalian akan berbagi bakat lu satu sama lain. Jika dia memutuskan untuk membunuhmu, bakatnya akan hancur, yang akan membuat kemajuan kultivasi di masa depan sangat sulit. Kecuali dia secara tak terduga berhasil berkultivasi ke tingkat yang jauh lebih tinggi, mengapa dia berani membalas lu? Bagaimana jika dia memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap King Er? Mereka tidak akan berbagi bakat dengan Hu Qianmei. Kalau begitu gunakan bunuh diri untuk mengancamnya. Bagaimana lu penuh dengan ide-ide bodoh ini? Su Yun mengerutkan kening. Hehe, gue akan membiarkanmu memutuskan. Tetua pedang itu tersenyum dan melanjutkan, tidak menyebutkan fisik kultivasi ganda murni, yang jarang didapat, hanya mengatakan bahwa bakat tinggi dan kultivasi tinggi ini, yang biasanya tidak terlihat selama 5.000 tahun. Apalagi penampilannya yang cantik, CKCKTSK, nak, lu diberkati, jadi mengapa tidak menikmati dirimu sendiri? Ah. Su Yun. Babak 68. Pada akhir kecerdasan, bagian I. Hu Qianmei yang memerah mengangkat kepalanya menghadap Su Yun saat dia berjuang untuk menghentikan terengah-engahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk membebaskan ekornya dari dalam tangan besar Su Yun yang mengeras. Namun, tubuhnya tidak memiliki kekuatan sedikit pun, jadi dia hanya bisa terus berbaring di tanah sambil mengambil napas dalam-dalam. Dengan suara lemah yang menyedihkan, dia bertanya, "Senior, apakah lu akan membunuhku?" "Bagaimana menurutmu?" Su Yun dengan dingin menjawab. "Jika senior membiarkan gue pergi, gue, Hu Qianmei tidak akan pernah menuntut kristal surgawi lagi. Gue akan bersumpah untuk tidak pernah menyusahkan senior lagi." Apa tidak apa-apa? Hu Qianmei bertanya dengan gugup. Setelah Su Yun mendengar ini, dia tampak merenung sejenak. Melihat ini, Hu Qianmei buru-buru melanjutkan, "Tidak hanya itu, gue juga bisa memberimu semua jenis obat kultivasi langka, dan persenjataan berharga. Tidak peduli berapa banyak persenjataan yang diinginkan kakak senior, gue bisa mendapatkannya untukmu benar. Jika kakak laki-laki menginginkan kemegahan dan kekayaan, gue juga bisa mendapatkannya untukmu kakak laki-laki. Masuk langsung ke sekolah Mingying juga mungkin selama gue memberikan rekomendasi gue, tidak akan ada masalah bagi lu untuk masuk sekolah. Kondisinya akan 10.000 kali lebih baik daripada keluarga Su." "Sungguh, apakah itu benar-benar bagus?" Su Yun tampak sedikit terkejut. Saat Hu Qianmei melihat ini, dia tiba-tiba menjadi gembira. Kemudian dia segera menjawab, "Ya, gue bersumpah." "Kamu bersumpah?" Su Yun tertawa terbahak-bahak, "Janji yang menyedihkan ini, siapa yang akan mempercayaimu saat gue membiarkanmu pergi? Lu akan membunuhku, kan?" Hu Qianmei tidak akan Hu Qianmei menanggapi saat aliran air mata mengalir di wajahnya. Wajah kekanak-kanakannya tampak sangat imut dan menyedihkan, yang akan membuat orang normal meleleh. Tapi, tepat di detik berikutnya, Su Yun mengambil tindakan. Dia mengeluarkan seni pedang tanpa batas dari cincin spasialnya dan membuka gulungan itu. Tunggu nak, apa yang lu lakukan?" Penatua pedang berpikir ada yang tidak beres, jadi dia memanggil. "Penatua, untuk sementara gue harus membuatmu sedih," kata Su Yun. "Duka? Kesedihan apa? Hei, jangan buang gue," hai tetua pedang berteriak. Dia tidak benar-benar tahu mengapa pedang Elder ini tidak ingin masuk ke dalam sarung pedang abadi. Meskipun demikian, Su Yun langsung mengirimnya ke sarungnya. Setelah seni pedang tanpa batas memasuki sarungnya, tangisan penatua pedang segera menghilang tanpa jejak. Tepat setelah itu, Su Yun menempatkan sarung pedang abadi di dalam cincin spasialnya. Dia mengambil napas dalam-dalam saat matanya dipenuhi dengan tekad setelah membuat keputusan. Mungkin, keputusan ini akan membuatnya tidak layak untuk King Er. Namun, jika ini akan memungkinkan King Er melarikan diri dari keluarga Su, maka itu akan sangat berharga. Su Yun diam-diam mengepalkan tinjunya. Ketika Su Mosa meninggal, seolah-olah sebuah jarum menembus jantung Su Yun. Namun, Su Mosa hanyalah sosok kecil di rumah utama yang bisa melakukan apa yang dia inginkan. Di rumah utama, berapa banyak lagi orang yang bisa menggertak atau mempermalukan King Er? Mereka harus meninggalkan keluarga Su, mereka harus.
Suyun terus mengepalkan tinjunya saat dia menatap Hu Qianmei yang terbaring di lantai di depannya. Dia merasakan perasaan aneh dari Suyun. Hu Qianmei menjadi ketakutan. Dia mengangkat kepalanya untuk langsung menghadapi sepasang mata Suyun yang dingin dan terpisah. Dia ketakutan. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan Suyun. Apakah dia ingin membunuhnya? Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin dia menginginkanku untuk dirinya sendiri. Hu Qianmei langsung menjadi lebih ketakutan. Dia tidak pernah seseram ini sekarang, bahkan sebelum kematian. Namun, di mata Suyun, dia tidak bisa melihat sedikit pun nafsu. Tiba-tiba, saat itu, pria itu mengambil tindakan. Dia membalikkan Hu Qianmei dan menggunakan tangannya yang besar untuk menggenggam dadanya. Kemudian dia menarik sepotong. Meninggal dunia. Area dada dari gaun perang robek dan kulitnya yang halus terekspos ke udara. Hu Qianmei terkejut. Dalam sekejap, penampilan cantiknya menghilang tanpa jejak dan penyamarannya benar-benar hilang. Ekspresinya sekarang hanya berisi kejutan dan kemarahan. Suyun, apa yang sedang lu lakukan? Hu Qianmei berjuang untuk melepaskan Suyun dengan tangan kecilnya. Namun, di reksa penghancuran 5 elemen, berapa banyak kekuatan yang bisa dimiliki tubuh kecilnya? Suyun tampaknya tidak memperhatikan perjuangannya. Dengan satu tangan, dia menahan Hu Qianmei dengan meraih pergelangan tangannya dan mendorongnya ke lantai. Selain itu, tangannya yang lain merobek baju perang merahnya. Bajingan, lepaskan gue, biarkan gue pergi, dasar bajingan, kuharap kau mati. Mata Hu Qianmei berlinang air mata saat dia berteriak dengan marah. Meskipun Hu Qianmei menghususkan diri dalam pesona, dia tidak memiliki pengalaman nyata dengan hal semacam ini. Sebelumnya, jika dia bertindak terlalu jauh ketika dia bermain-main, setidaknya tubuhnya cukup kuat untuk membuatnya tetap aman, tetapi hari ini berbeda. Mungkin suatu hari dia akan menemukan pasangan untuk menjadi pendamping kultivasinya, tetapi dia tidak dapat menerima bahwa dia menjadi pasangan dengan orang ini. Dia hanya seorang kultivator tingkat menengah roh. Aku tidak menginginkannya, aku tidak menginginkannya. Aku tidak menginginkannya, lepaskan gue. Hu Qianmei berteriak lagi dan lagi. Namun, itu tidak berguna. Segera setelah gaun pertempuran ditarik, 2 pasang paha putih bersih terekspos. Meski tidak ramping, proporsinya pas, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kaki Hu Qianmei terus-menerus menendang Suyun, tetapi serangan kecilnya seperti serangan kapas. Suyun mengabaikannya begitu saja. Tiba-tiba, dadanya terasa panas saat sebuah tangan besar menutupi dadanya. Seluruh tubuh Hu Qianmei gemetar sekarang. Dia menatap tempat berharganya yang dinodai dengan mata tidak percaya. Namun, itu masih belum berakhir. Suyun tidak berniat melakukan foreplay atau mencoba menikmati tubuhnya yang indah. Setelah meremas payudaranya sedikit, dia langsung menggunakan tangannya untuk menarik kedua kaki yang tertutup rapat. Dia dengan cepat melepas pakaiannya sendiri dan bersiap untuk mendorongnya. Aku tidak menginginkan ini Suyun, lu tidak dapat melakukan ini, apapun yang lu inginkan. Gue berjanji akan mendapatkannya untuk lu, gue mohon biarkan gue pergi. Hu Qianmei pada dasarnya meneriakkan paru-parunya saat air mata mengalir di wajah putihnya yang putus asa. Dia terengah-engah, tetapi kemudian tindakannya melambat tepat pada saat ini. Dia menatap wajah di bawahnya. Ketakutan, keputusasaan, ketidakberdayaan, dan seorang gadis kecil yang gugup ada di hadapannya. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul di hatinya. Apa yang gue lakukan? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Suyun, biarkan gue pergi. Baiklah. Gadis itu berkata dengan suara yang jelas, tapi menakutkan. Kali ini, Hu Qianmei tidak lagi berpura-pura, hatinya dalam keadaan panik. Perasaan takut itu tidak ada hubungannya dengan kekuatannya sebagai seorang kultivator. Tetapi itu hanyalah perasaan tulus dari lubuk hati seorang gadis lugu. Mungkin gue salah. Suyun berbisik. Pupil mata Hu Qianmei sedikit membesar saat dia menatap wajahnya yang tajam dengan mata yang seolah menatap kosong ke dalam jurang. Kamu bisa membenciku. Atau mungkin, kamu bisa membunuhku. Tapi, itu harus terjadi setelah gue menyelesaikan tujuanku. Untuk melindungi orang-orang penting bagi gue telah membuat banyak kesalahan. Namun, untuk semua perbuatan jahat yang telah gue selesaikan, aku tidak menyesalinya. Aku mungkin tidak layak untuk hidup di dunia ini atau dunia ini mungkin tidak layak untuk gue.
tetapi gue tidak dapat gagal untuk memenuhi harapan gue sebagai seorang pria selama teman-temanku hidup bahagia. Terlepas dari itu, ini tidak masalah. Hu Qianmei tetap benar-benar terpana. Saat itu, pinggul Su Yun terdorong ke depan dan rasa sakit yang membakar datang dari tubuh bagian bawah saat sesuatu terkoyak. Ah! Hu Qianmei mengatupkan giginya saat tubuhnya yang halus bergetar hebat. Air matanya jatuh diam-diam. Dia tidak menangis atau memohon belas kasihan. Hanya matanya yang melebar saat dia dengan menyakitkan menatap Su Yun di depannya. Perlahan, matanya mulai dipenuhi nafsu dan Su Yun perlahan mulai kehilangan arah. Roh Qi kedua orang itu mulai saling bertabrakan, meledak dengan energi eksotis yang unik. Titik. Itu sangat sunyi di reksa penghancuran 5 elemen grounds. Tidak ada yang bisa menemukan tempat ini di bawah kolam kosong yang tersembunyi di dalam area tersembunyi. Di sini, hembusan angin bahkan tenang. Semua kecuali tangisan eksotis, yang akhirnya mulai mereda. Setelah hujan, Su Yun terengah-engah. Hu Qianmei yang telanjang diam-diam berbaring di dadanya. Tubuh gadis kecil itu meringkuk saat ekornya yang besar menutupi tanda cinta di sekujur tubuhnya, yang menghiasi setiap area kulit putih bersihnya. Itu sangat serius di tubuh bagian bawahnya, yang bengkak karena rasa sakit yang tak tertahankan. Bunga perawannya telah rusak. Meskipun ini adalah pertama kalinya Hu Qianmei, dia bahkan tidak tahu berapa kali mereka melakukannya. Dia hanya ingat bahwa setelah dia masuk, dia merasa telah mencapai puncak. Tidak hanya dia tidak merasakan sedikit pun kelelahan, sebaliknya, pikirannya menjadi semakin waspada. Setelah berbagi energi yang bersemayam di tubuh bagian bawah, dia merasa seperti menjadi matahari kecil yang memancarkan sinar cahaya. Setiap tempat di tubuhnya yang berkeringat termasuk esensi rohnya telah meningkat. Perasaan ini membuatnya merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Tunggu. Tiba-tiba, Su Yun menjadi sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Di dalam tubuhnya, esensi rohnya tersebar di setiap tempat, jumlahnya meningkat sedikit. Tapi mengapa ada esensi roh yang hanya seukuran sebutir beras? Mungkin, Su Yun dengan gugup menganalisis esensi roh seukuran butir yang berada bersama esensi roh normal lainnya. Hanya 17 esensi roh yang berukuran sebesar itu, tetapi mereka memancarkan ki roh yang sangat mencengangkan. Terbukti, mereka lebih dari 10 kali lebih baik dari esensi normal. Esensi roh bumi. Su Yun menjadi gembira. Hanya mereka yang berada di alam perantara roh tingkat keempat yang akan melahirkan esensi roh tingkat tinggi seperti itu. Bukankah itu berarti, aku sudah mencapai tahap keempat perantara roh? Hanya dalam waktu singkat, gue telah berhasil meningkatkan kekuatan gue 2 tingkat. Selanjutnya, bakatnya ditingkatkan. Meridian rohnya, esensi roh, dan sifat ki rohnya bahkan lebih tangguh dari sebelumnya. Pikirannya penuh vitalitas dan hatinya waspada. Apakah ini manfaat dari berbagi bakat? Su Yun berbisik pada dirinya sendiri. Apa lu senang? Saat itu, sebuah suara rendah keluar. Suasana gembira Su Yun menjadi tenang saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat bahwa gadis dalam pelukannya, Hu Qianmei sudah bangun. Dia kosong menatap Su Yun dengan mata kusam. Masih ada sisa air mata. Kultivasi lu meningkat, bakat meningkat banyak. Bukankah lu sangat bahagia? Hu Qianmei berkata dengan acuh tak acuh. Aku membutuhkan kekuatan. Kekuasaan, kristal surgawi baik-baik saja itu sama dengan kekuatanmu. Jika saja gue bisa mendapatkan kekuatan dan memperkuat kekuatanku, apakah gue bisa berjuang untuk tujuanku? Gue hanya tidak punya banyak waktu. Setelah Su Yun mengatakan ini, dia terdiam. Setelah waktu yang lama, dia berbicara lagi. Apakah lu membenciku? Benci lu? Wajah merah Hu Qianmei yang memerah menatap Su Yun dengan ekspresi pucat. Setelah itu, dia mulai tertawa. Hahaha. Tawanya sangat keras, tetapi disertai dengan suara tawanya yang manis adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Air matanya mulai mengalir lagi. Air mata jatuh di wajahnya, yang masih belum mengering dari noda air matanya. Aku hanya bibrida rendahan, mengapa ada sesuatu yang gue benci? Hu Qianmei menyeka air matanya dari matanya. Kemudian dengan suara acuh tak acuh, dia melanjutkan, gue hanyalah hasil dari seorang besman yang memperkosa manusia, yang kemudian melahirkan bibrida. Ibuku meninggalkanku, adalah tuanku yang membesarkanku untuk masuk ke dalam sekte kultivasi,
tetapi dari ketika gue masih kecil hingga sekarang, gue tidak tahu berapa banyak kepahitan yang gue alami, berapa banyak intimidasi yang gue alami, berapa banyak kebencian. Gue membenci ribuan orang, tetapi apakah ada gunanya? Kebencian ini hanyalah perasaan yang tidak perlu. Setelah Huqian Mei selesai, dia menertawakan dirinya sendiri lagi. Namun, tawanya terdengar suram. Dia sudah mengerti bahwa dia tidak bisa memiliki niat membunuh terhadap Suyun, kecuali jika dia ingin menghancurkan dirinya sendiri secara pribadi. Dia mengerti, dia tidak bisa melakukan apapun yang buruk terhadap orang ini lagi. Aku telaten mengolahnya, semua demi melindungi diri dari bullying. Gue hanya tidak menyangka Tuhan akan melakukan ini padaku. Gue pikir tujuan gue selesai dan gue praktis tidak punya lawan lagi. Gue tidak menyangka bahwa pertemuan terakhir gue dengan seorang kultivator perantara roh kecil akan menyebabkan kekalahan. Sungguh ironis. Suyun tidak mengatakan sepatah kata pun. Huqian Mei berhenti tertawa. Dia ingin turun dari tubuh Suyun untuk mengambil baju perang yang robek, tapi tubuhnya masih sangat sakit. Penghancuran bersama 5 elemen grounds tidak hanya melemahkan kekuatannya, itu melemahkan energi dari tubuhnya. Sepasang mata Huqian Mei meredup dan tubuhnya berhenti bergerak. Sepertinya dia sudah menyerah. Tapi tepat pada saat ini, sepasang tangan besar tiba-tiba melilitnya. Setelah itu, gaun pertempuran putih bersih menutupi tubuhnya yang halus. Huqian Mei terkejut saat dia berbalik. Bab 69 tanggal berapa hari ini? Bagian 2. Ada banyak rahasia yang tidak diketahui siapapun di dunia ini. Penghancuran bersama dari 5 elemen dasar adalah salah satu kasus seperti itu. Tidak banyak orang yang mengetahui daerah istimewa ini. Saat ini, tempat ini hanya tercatat di Istana Rahasia Blossom Heart Valley. Nenek moyang dari Blossom Heart Valley pernah menggunakan penghancuran bersama dari 5 elemen dasar untuk memperbaiki obat-obatan rahasia. Oleh karena itu, mereka telah mempelajari wilayah yang aneh ini. Penghancuran timbal balik dari 5 elemen dasar dari distrik rahasia yang melilit ini ditemukan 7 tahun kemudian. Namun, setelah penghancuran bersama dari 5 elemen dasar ini ditemukan, orang-orang terkejut mengetahui bahwa tempat ini telah digunakan sebagai kuburan oleh orang lain. Selain itu telah menjadi kuburan selama lebih dari 800 tahun. Meskipun penghancuran bersama dari 5 elemen dasar hanyalah pusat sebuah distrik, tetapi itu bukan lokasi yang tetap. Selain itu, ia juga tidak memiliki jangkauan yang besar. Dengan demikian, sangat sulit untuk menemukan lokasi konkretnya. Karena biasanya berada di bawah tanah, biasanya tidak akan mempengaruhi siapapun. Demikian juga, itu juga tidak akan mudah dimanfaatkan oleh siapapun. Suyun berganti pakaian menjadi pedang hitam pekat. Dia menggunakan gaun putihnya untuk membungkus Huqian Mei. Langkah demi langkah, dia berjalan keluar dari ruang kristal. Huqian Mei tidak mengatakan apa-apa. Tubuhnya dalam posisi janin. Dia bahkan sedikit gemetar. Pada saat ini, tak satu pun dari mereka bisa membunuh yang lain. Fisik khusus Huqian Mei telah memberi Suyun sejumlah besar bakat dan kecakapan kultivasi. Demikian juga, Huqian Mei juga mendapat untung. Hanya saja, miliknya adalah jumlah yang sangat kecil. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Suyun tidak tinggi. Huqian Mei tidak bisa membunuh Suyun dan Suyun juga sama. Jika dia membunuhnya, maka bakatnya akan rusak dan jalan spiritual akan digagalkan. Setelah keluar dari reksa penghancuran 5 elemen, kedua orang itu memulihkan kecakapan kultivasi mereka. Aku tidak bisa memberimu kristal surgawi. Mari kita berpisah di sini. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Huqian Mei yang mengenakan gaun putih tersenyum. Senyumnya tampak agak kering. Itu tidak menawan dan indah seperti sebelumnya. Setelah dia memulihkan kecakapan bela dirinya, bekas luka di tubuhnya juga berangsur-angsur sembuh. Dia sudah memikirkan bagaimana dia akan membunuh Suyun. Namun, dia tidak melakukannya. Dia memahami tubuhnya sendiri lebih baik daripada orang lain. Pria yang berhasil mendapatkan tubuhnya akan dapat menikmati bakatnya bersama dengannya. Jika dia membunuh pria itu, dia bakatnya pasti akan dinonaktifkan. Tidak mungkin baginya untuk memulihkan bakatnya dalam hidupnya. Jika itu masalahnya, maka jalur kultivasinya juga akan berakhir. Ini tidak menunjukkan bahwa masalah ini terpecahkan. Suyun gue. Huqian Mei, tidak akan mengakuimu begitu saja. Mungkin lu berencana menggunakan ini untuk membatasi gue dan terus mengeksploitasi gue.
namun, lu tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Teknik rahasia dunia tidak terbatas. Gue akan menemukan cara untuk menghilangkan manfaat yang diberikan kepada lu oleh fisik kultivasi ganda dan menghapus semua hubungan yang lu miliki dengan gue. Pada saat itu, gue pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Gue akan menghancurkanmu. Kata Hu Qianmei sambil menyipitkan matanya. Mustahil bagi orang biasa untuk bisa melihat bilah es yang menusuk tulang seperti kebencian di kedalaman matanya yang menawan. Namun, sesaat setelah itu, sebuah tangan besar mencubit pipi putih kecilnya yang lembut dan putih. Secara refleks, Hu Qianmei memegangi area wajahnya yang terjepit. Terkejut, dia membuka mulutnya tetapi merasa bahwa dia tidak dapat mengatakan kata-kata lagi. Sebaliknya, dia menatap pria itu. Pria itu langsung berjalan menuju tangga batu dan pergi. Dia sebenarnya tidak mengatakan sepatah kata pun dan pergi begitu saja. Mungkinkah dia tidak takut? Hu Qianmei terus berdiri di sana dan diam-diam mengawasinya pergi. Kaca. Suara gagah kuda roh terdengar di bawah langit terang bulan. Seorang pria dan seekor kuda jantan sedang berlari ke arah keluarga Su luar. Klik. Su Yun membuka sarung pedang abadi dan mengeluarkan seni pedang tanpa batas darinya. Selesai, pedang Elder terbatuk beberapa kali dan kemudian berkata dengan nada serius yang mematikan. Benar-benar tak tahu malu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Meskipun orang tua ini juga bermain-main selama masa mudaku, tapi gue tidak pernah memaksa orang sepertimu. Penatua pedang tertawa. Apakah Su King Ermu tahu betapa tak tahu malunya dirimu? Klik, sarung pedang abadi telah ditutup. Seni pedang sekali lagi dilemparkan ke dalamnya. Su Yun menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya. Murid roh novis, murid menengah roh, murid inti roh, murid jiwa roh, murid bintang roh, guru roh langit, kaisar roh, sage roh, roh abadi, dewa roh. Ke-11 tahap ini, semakin jauh ke belakang, semakin sulit untuk dilatih. Perbedaan kekuatan antara level juga sangat lebar. Dikatakan bahwa murid jiwa roh tingkat 1 akan mampu merobek 3 murid inti roh tingkat 10 hanya dengan menggunakan tangan kosong. Level Su Yun saat ini adalah level 4 Spirit Intermediate Disciple. Dia memiliki 1972 esensi roh. Dibandingkan dengan murid menengah roh biasa, dia memiliki lebih dari 800 esensi roh. Tidak hanya itu, dia juga memiliki 17 esensi roh bumi. Murid menengah roh biasa hanya memiliki 3 esensi roh bumi. Selanjutnya, energi rohnya juga telah diperkuat melalui buah bulan sabit, mani kehidupan 5 ilahi dan obat-obatan lainnya. Dengan demikian, energi rohnya jauh lebih padat daripada orang biasa. Ini menyebabkan kecepatan pemulihan energi rohnya menjadi jauh lebih cepat daripada orang biasa. Ketika dia tidak menggunakan kristal surgawi, bahkan jika Su Yun bertemu dengan murid menengah roh level 5, dia masih bisa melawan mereka. Namun, jika dia bertemu dengan murid menengah roh level 6, maka dia kemungkinan harus menemukan cara untuk melarikan diri. Karena batu abadi hanya meningkatkan kecepatan kultivasi dan bukan kekuatan seseorang, dengan demikian, satu-satunya kartu truf Su Yun adalah kristal surgawi. Kristal surgawi adalah satu-satunya metode bagi Su Yun untuk menyelamatkan hidupnya jika dia bertemu dengan seorang ahli. Di benua bela diri langit, murid menengah roh level 4 hanya bisa dianggap sebagai orang dengan kecakapan bela diri biasa. Jika seseorang ingin menjelajahi dunia, persyaratan paling minimum adalah kecakapan bela diri level 8 atau lebih tinggi dari Spirit Intermediate Disciple. Namun, sekali lagi, jumlah senjata magis yang dimiliki Su Yun benar-benar jarang. Selain pedang naga terukir dan kristal surgawi, Su Yun tidak memiliki yang lain. Kekuatan senjata magis seseorang juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Terkadang, senjata itu bisa membawa efek yang tidak terduga. Su Yun memegang dagunya dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan harta yang cukup bagus. Kristal surgawi adalah harta yang paling berharga dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Banyak orang mencari kristal surgawi. Namun, kristal surgawi bukanlah keberadaan yang tiada bandingnya. Sebenarnya ada harta berharga lain yang bisa menyaingi kristal surgawi. Bayangan Sprite. Saat itu, ketika orang terus-menerus mencari kristal surgawi di lembah bulan sabit,
berita tentang kelahiran artefak ilahi bayangan Sprite ditransmisikan keluar dari banyak distrik besar secara berurutan. Dikatakan bahwa bayangan Sprite memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan kristal surgawi. Menurut informasi yang gue ketahui saat itu, seseorang setidaknya harus memiliki kecakapan bela diri dari murid menengah roh level 5 untuk mencari bayangan Sprite. Saat ini gue kurang level. Gue akan berkonsentrasi penuh dan berlatih sebentar. Suyun berpikir dalam hatinya. Meskipun dia sudah bisa berangkat untuk mencari bayangan Sprite dengan kecakapan bela dirinya saat ini, namun, di sektor-sektor tertentu, kekuatan murid menengah roh level 5 akan memberikan lebih banyak keamanan daripada murid menengah roh tingkat 4. Karena dia hanya memiliki satu kehidupan, yang terbaik adalah mencoba memiliki lebih banyak pengukuran keamanan. Kecuali dia tidak punya pilihan selain melakukannya, kalau tidak Suyun tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Segera, Suyun telah kembali ke sekte luar. Hu Qianmei tidak mengikutinya. Karena dia tidak berhasil mendapatkan kristal surgawi, dia tidak berani membunuh Suyun. Karena tidak ada artinya baginya untuk terlibat dengan Suyun, kemungkinan dia sudah dalam perjalanan untuk kembali ke sekolah Mingying sekarang. Setelah kembali ke sekte luar, pengawasan dari keluarga tidak berkurang. Namun, Suyun tidak mempermasalahkannya. Mengurus bisnisnya sendiri, dia melanjutkan untuk pergi dan berlatih. Tentu saja, Suyun tidak berani berlatih seni pedang tanpa batas di bawah pengawasan. Dia hanya akan memulai pelatihan ketika orang-orang yang mengawasinya menjadi bosan dan melanjutkan untuk pergi dan minum dan menjadi malas. Selain seni pedang tanpa batas, dia juga memutuskan bahwa dia tidak boleh berhenti melatih teknik pedang pemisah surga. Di antara teknik pertempuran, teknik pedang pemisah surga adalah keterampilan yang relatif praktis. Setelah berlatih di sekte luar selama beberapa puluh hari, kendali aura Dewa Roh Suyun juga menjadi lebih stabil. Dia juga berhasil memiliki sedikit kemajuan dalam teknik pedang pemisah surganya. Saat ini, dia mampu menciptakan siluet pedang tunggal. Namun, siluet pedang ini hanya memiliki jangkauan serangan 1 meter. Artinya, jika musuhnya berada di luar jarak 1 meter, maka Suyun tidak akan bisa menggunakan siluet pedangnya untuk menyerang mereka. Namun, ini sudah cukup. Hanya dalam beberapa puluh hari, ia telah berhasil mempelajari dasar dari serangkaian keterampilan yang mendalam. Ini adalah kecepatan kultivasi seseorang yang memiliki bakat tingkat ilahi. Untuk orang biasa, itu akan membutuhkan mereka setidaknya 1 tahun penuh untuk mempelajari satu set keterampilan yang mendalam. Alasan mengapa Suyun mampu mencapai kecepatan luar biasa bukan hanya karena batasan bakatnya telah dihapus. Itu juga karena batu abadi dan bakat Hu Qianmei. Setidaknya, 50% bakat Hu Qianmei dibagikan kepadanya. Suyun melakukan penilaian dasar tentang bakatnya saat ini. Paling tidak, itu 6 kali lipat dari individu biasa. 6 kali? Apa itu tadi? Menggunakan garis pemikiran paling sederhana untuk menjelaskan ini adalah jika Suyun berlatih selama 1 hari, itu setara dengan pelatihan orang biasa selama 6 hari. Bahkan yang disebut jenius sepertinya tidak menakutkan ini. Pelatihan di sekte luar sunyi dan sepi. Xinyu dan Xingyang berhasil masuk ke dalam sekte dengan Blood Dew Jade Crystal. Mereka menikmati perawatan yang diberikan oleh sekte dalam dan memperoleh kondisi pelatihan yang lebih baik. Setelah masa adaptasi, mereka berdua meninggalkan sekte dalam dan datang ke tempat Suyun untuk mengunjunginya. Pakaian mereka berdua sedikit berubah. Paling tidak, pakaian di tubuh mereka semuanya baru. Kulit mereka juga mengkilap dan halus seperti kilau permata. Mata itu dipenuhi dengan semangat. Rambut indah mereka berwarna hitam legam. Terbukti, ini adalah hasil dari mengambil pelet obat berkualitas tinggi. Mereka berdua membawa banyak barang dan koin roh untuk diberikan kepada Suyun. Namun, mereka semua ditolak olehnya. Mereka bertiga duduk di dalam rumahnya yang sudah usang. Su Xinyu merebus teh roh yang dia bawa sebagai hadiah untuk Suyun dan menuangkan secangkir untuknya. Kakak Suyun, ini adalah daun roh dari sekte dalam. Minum teh yang dibuat dari daun teh ini akan membantu meningkatkan energi roh seseorang. Minum teh selama 3 hari akan membuka esens roh. Teh ini paling banyak bisa membuka hingga 5 spirit essences. Hal ini sangat bermanfaat. Di masa depan, lo harus ingat untuk sering minum teh ini. Kata Su Xinyu sambil menuangkan teh. Mari kita bicarakan masalah ini nanti. Suyun tersenyum. Dia kemudian bertanya, oh itu benar.
Apakah kalian berdua melakukan apa yang gue minta dan tanyakan tentang tamu yang telah diterima keluarga utama? Mengenai itu, Su Xinyu dan Su Xingyang saling melirik. Su Xinyu lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ada orang yang datang untuk mengunjungi sekte dalam atau keluarga utama dalam periode waktu ini, mereka belum menerima tamu. Apakah begitu? Su Yun menundukkan kepalanya dan mulai merenung. Oh, itu benar kakak laki-laki. Gue pernah mendengar bahwa putra ketiga patriark telah mengganggu kakak perempuan King Er terus-menerus. Ini telah menyebabkan kakak perempuan King Er menjadi sangat tertekan. Pada saat ini, Su Xinyu tiba-tiba berkata, putra ketiga patriark. Su Yun mengerutkan kening. Siapa? Ini Tuan Muda Su Huoyu kakak laki-laki. Mungkinkah lu belum pernah mendengarnya? Su Xingyang berseru. Su Huoyu. Dikatakan bahwa Su Huoyu ini adalah orang yang sangat tajam dan licik, namun juga sangat pemalu. Dia tidak memiliki penampilan yang sangat tampan dan dengan demikian wanita tidak menganggapnya tinggi. Namun, dia mengandalkan statusnya sebagai putra patriark dan bermain-main dengan banyak gadis. Kecakapan bela dirinya juga tidak tinggi atau kuat. Dia hanya pintar dalam hal-hal sepele. Sejak Somoza meninggal karena kematian yang aneh, pria itu mulai mengganggu kakak King Er. Kakak Yun, gue pernah mendengar bahwa orang ini dekat dengan Su Guimu itu. Tak satu pun dari mereka adalah orang baik. Lu harus memberitahu kakak King Er untuk lebih berhati-hati. Kata Su Xinyu. Itu benar, itu benar. Kakak Yun, ketika kakak King Er datang ke sini, lu pasti harus memberitahunya untuk waspada. Su Xingyang menggemakan apa yang dikatakan saudara perempuannya. King Er, bukankah dia seharusnya berada di keluarga utama? Meskipun Somoza meninggal, masih tidak mudah baginya untuk datang ke sekte luar. Sekarang setelah lu menyebutkannya, gue ingat sepertinya kakak King Er telah meninggalkan keluarga Su kemarin. Su Xinyu tiba-tiba berkata. Meninggalkan keluarga Su? Kemana? Tidak yakin. Gue pikir itu mungkin karena misi yang diberikan kepadanya oleh patriark. Misi? Aku telah mendengar dari seorang pelayan yang telah kembali ke sekte dalam dari keluarga utama untuk mengunjungi kerabatnya bahwa tampaknya kakak King Er tampaknya akan mewakili keluarga Su untuk pergi ke Akademi Bintang Ungu untuk belajar bela diri. Menukarkan kata Su Xinyu. Akademi Bintang Ungu, Su Yu menundukkan kepalanya dan mulai merenung. Tiba-tiba, informasi utama tentang Akademi Bintang Ungu melintas di benaknya. Itu adalah kemalangan terbesar yang menimpa Akademi Bintang Ungu dalam 500 tahun sejarahnya. Karena seberapa besar pemandangan itu, informasi ini telah menyebar luas dan jauh. Jadi, Su Yun juga telah mendengar tentang ini. Dia bahkan ingat bahwa itu tampaknya terjadi pada pertengahan Oktober. Oh, benar, tanggal berapa hari ini? Su Yun bertanya tanpa banyak memikirkannya. Hari ini adalah tahun 1001 dari kalender bintang. 13 Oktober. Kakak Su Yun, apakah ada yang salah? Bab 70, 100 pedang, bagian 3, Su Yun ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, keluarga Su telah mengirim seorang murid ke Akademi Bintang Ungu untuk berkultivasi, tapi itu tidak jatuh pada King Er. Mungkinkah ini seperti efek kupu-kupu? Mungkin kematian Somoza menyebabkan pertukaran ini berubah antara dua sekte. Su Yun tidak tahu tanggal pasti dari peristiwa ini. Tetapi itu terjadi ketika dia berusia 20 tahun. Meskipun demikian, dia masih tidak ingat King Er berpartisipasi dalam acara seperti itu dan takut akan ada beberapa kecelakaan tak terduga selama pertukaran, yang akan menyebabkan kematian beberapa kandidat. Setelah merenung sebentar, Su Yun tiba-tiba berdiri. Kakak, apa yang lu lakukan? Su Xinyu dan Su Xingyang menatap kosong ke arah Su Yun. Xinyu, Xingyang, setelah kalian memasuki sekte dalam, banyak hal menjadi lebih mudah bagi kalian, jadi, bisakah kalian dengan cepat menyiapkan 100 pedang baja yang dalam untukku? Mereka harus ringan, tetapi juga berkualitas baik, asalkan bisa membunuh seseorang. Ngomong-ngomong, pedang itu harus bersinar, seperti cermin. Bisakah kalian mencapainya? 100. Su Xingyang dan Su Xinyu hampir melompat kaget. Sekte dalam seharusnya memiliki cukup penyimpanan, tetapi untuk mengambil 100 sekaligus. Gue khawatir ini tidak akan terlalu tepat. Seharusnya tidak ada masalah, Saudara Su Yun. Kami menerima beberapa koin roh. Jadi meskipun gudang senjata keluarga Su tidak cukup, kami dapat pergi ke toko sekte dalam untuk membeli beberapa langsung dari keluarga Su. Pembelian? Ketika Su Yun mendengar ini,
dia dengan santai mengeluarkan semua koin roh dari dalam cincin spasialnya dan meletakkannya di atas meja. Jika seseorang menghitung semuanya, itu akan menjadi sekitar 3.000 koin roh. Meskipun tidak dianggap banyak, itu lebih dari cukup untuk membeli 100 pedang berkualitas tinggi. Ambil ini dulu, Su Yun mendorong uang itu ke arah mereka. Saat kedua saudara kandung melihat ini, mereka dengan sopan menolak niat baik Su Yun. Namun, atas desakan Su Yun yang terus-menerus, mereka menerima uang itu hanya untuk memenuhi tawaran Su Yun yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah lu menyiapkan semuanya dalam waktu 3 jam? Tanya Su Yun. 3 jam? Su Xingyang secara mengejutkan berseru. Su Xinyu mengangguk setelah dia merenung sejenak. Ini mungkin seharusnya tidak menjadi masalah. Baiklah, maaf merepotkan kalian setelah 3 jam. Gue akan menunggumu di sini. Jika kalian tidak bisa mengumpulkan 100 pedang dalam waktu 3 jam, tidak apa-apa meskipun demikian, cobalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin, semakin banyak semakin baik. Baiklah. Kedua kakak beradik itu bingung. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Su Yun, tetapi selama itu adalah Su Yun, mereka memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Meskipun permintaan gila seperti itu, mereka tidak akan menolak. Dalam hati mereka mengerti bahwa Su Yun tidak sesederhana itu. Selanjutnya, Su Yun, dermawan mereka, telah membantu mereka berkali-kali. Kedua bersaudara itu dengan cepat pergi untuk menyiapkan peralatan, sementara Su Yun memimpin Spirit Stallion ke istal untuk memberinya makan biji-bijian. Setelah menyelesaikan tugas ini, dia pergi ke sekte luar dan langsung menuju pusat misi untuk mendapatkan misi kerja umum di Akademi Bintang Ungu. Tentu saja, ini hanya digunakan sebagai dalih, karena tujuan utamanya adalah tetap pergi ke Akademi Bintang Ungu. Dengan keluarga Su yang mengamatinya, jika dia meninggalkan keluarga Su tanpa alasan apapun, itu pasti akan mencurigakan. Jika ada orang lain yang pergi ke Akademi Bintang Ungu, Su Yun tidak akan pernah memutuskan untuk ikut campur, tapi kali ini King Er yang akan pergi. Karena itu, dia harus memastikan dia menghindari konflik yang tak terhindarkan yang akan terjadi. Di dunia ini, Su Yun tidak memiliki orang yang dicintai lagi. Satu-satunya yang tersisa di hatinya adalah King Er dan Yue yang bersaudara. Setelah dia menerima validasi pada misinya, dia kembali ke gubuk kecilnya. Segera setelah itu, saudara Yue yang masuk ke dalam dan menjatuhkan sejumlah besar pedang baja di depan Su Yun. Ada tepat 100 pedang dan Su Yun sangat gembira. Dia segera mengirim mereka semua ke cincin spasialnya, membuatnya benar-benar penuh. Sekarang semuanya sudah siap, dia melompat ke kuda arwahnya dan bergegas keluar dari keluarga Su. Kemana kakak Su Yun pergi? Su Xinyu tampak khawatir saat dia menatap sosok Su Yun yang menghilang di atas jalan perunggu. Aku benar-benar tidak tahu, Su Xing yang berkata sambil menggelengkan kepalanya. Satu hari sebelumnya, King Er sudah pergi atas nama keluarga Su. Dia melakukan perjalanan langsung ke pegunungan mistik di mana Akademi Bintang Ungu berada. Saat dia melintasi pegunungan mistik, dia melewati wilayah angsa alami. Mereka hanya punya waktu sekitar 10 hari lagi untuk tiba di tempat tujuan. Namun, King Er dan pengawalnya memiliki alat transportasi yang sangat efektif, yang merupakan binatang roh yang kuat, banteng bertanduk tunggal. Jalan kerikil panjang mengarah ke arah pegunungan. Kedua sisi jalan ditumbuhi rumput liar. Selanjutnya, apakah dia melihat ke depan atau ke belakang, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Ini memang benar-benar daerah terpencil. Dia yakin bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa dia akan tiba di wilayah angsa alami. Setelah beristirahat sejenak, membiarkan kuda jantannya makan, mereka buru-buru pergi ke kiri setelah energi mereka pulih. Namun, ketika dia tiba di depan pegunungan, suara derai kendi meledak. Ketika Su Yun mendengar suaranya, alisnya langsung berkerut. Dia dengan cepat menarik kembali kuda arwahnya dan turun. Kemudian dia mengeluarkan pedang naganya yang terukir dan dengan hati-hati berputar ke bagian bawah pegunungan. Memperlihatkan separuh kepalanya, Su Yun dengan hati-hati menjulurkan kepalanya dari semak-semak dan menatap ke arah bawah pegunungan. Saat dia melihat ke atas, dia menyadari bahwa dia menjadi saksi lebih dari 100 pembudidaya roh yang terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Tanah itu penuh dengan mayat pria dan wanita. Pada rumput liar di bawah kaki mereka dan tanah diwarnai merah dengan darah. Selain itu, masih ada berbagai macam keterampilan ilahi yang digunakan,
yang menyebabkan area itu meledak dengan cahaya yang bersinar. Pertempuran itu sangat intens. Su Yun dengan hati-hati menganalisis orang-orang dalam pertempuran yang intens. Dia menemukan sebuah pesta yang seluruhnya terdiri dari para pembudidaya yang bertelanjang dada. Di tangan mereka ada bilah harimau dan ki roh mereka tercampur rata, yang menunjukkan aura yang menakjubkan dan kuat. Sementara pihak lain dari pembudidaya roh diidentifikasi oleh pakaian perak bening mereka. Ki roh mereka juga bercampur dan senjata mereka sama. Namun, sepertinya mereka dikelilingi kereta mewah yang ditarik oleh makhluk roh raksasa yang langsung menuju Akademi Bintang Ungu. Jelas, kelompok pembudidaya ini mungkin adalah bagian dari rumah tangga yang terkenal dan kaya dari pakaian mereka. Kemungkinan besar, mereka adalah bagian dari pengawal orang-orang di dalam kereta. Itu adalah hari biasa di jalan. Ini hanyalah perampokan bandit di jalan. Kedua belah pihak bentrok tanpa henti. Itu bukan urusannya. Su Yun hanya menggelengkan kepalanya dan melompat kembali ke kuda arwahnya. Dia berniat untuk lewat begitu saja. Gan. Saat itu, suara aneh tiba-tiba mencapai telinganya. Su Yun segera menatap sumbernya dan melihat binatang bertanduk ungu yang sedang menarik kereta. Sebuah batu seukuran telapak tangan tiba-tiba terbang keluar. Saat batu itu terbang di udara, batu itu mulai berputar dan angin puyuh pancaran sinar merah keluar dari batu itu. Suara yang dipancarkan batu saat melesat di udara seperti auman macan tutul. Tepat ketika suara itu terdengar, batu itu hancur dan lampu merah menyala. Ketika cahaya dari lampu kilat telah memudar, seekor macan tutul api muncul. Itu menabrak kerumunan dan langsung membuka mulutnya saat menyemburkan api ke sekeliling menyebabkan seluruh area terbakar. Para pembudidaya roh benar-benar lengah oleh Flame Leopard yang memuntahkan api. Apinya membakar banyak tubuh dan menyebabkan banyak orang berguling-guling di tanah kesakitan. Api sangat mendominasi. Bahkan melawan Divine Water Skill lawan, setelah konfrontasi langsung, Divine Water Skill langsung dibatalkan. Itu tidak bisa memadamkan api yang mengamuk yang dipancarkan macan tutul. Sekarang, banyak orang telah dibakar hidup-hidup dan sekarang hangus hitam, itu sangat menyedihkan. Ini adalah... Su Yun melebar saat dia menyaksikan pemandangan itu. Macan tutul api ini apakah itu batu jiwa? Flame Leopard dengan kejam memuntahkan apinya ke area sekitarnya. Atribut ki rohnya adalah Scarlet Star Aura, yang meningkatkan keterampilan apinya. Ki rohnya memancarkan suhu yang sangat panas, yang tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh air biasa. Ketika situasinya berbalik, yang menyebabkan kerugian besar bagi para bandit, para pengawal mulai bertarung dengan lebih banyak kekuatan, karena moral mereka meningkat. Kemampuan membunuh mereka meningkat. Dengan hanya batu jiwa tingkat rendah, lu berani menunjukkan keterampilan menyedihkanmu di depanku. Bagaimana kalau lu mencicipi teknik gue? Pada saat ini, teriakan menggelegar terdengar di seluruh area. Segera setelah itu, orang berwajah gelap besar bergegas keluar dari grup. Dia mengeluarkan pedangnya dan menebas lurus ke arah Flame Leopard. Cila, mereka telah menyaksikan Flame Leopard terbelah dua hanya dengan satu tebasan pedang. Puci, ada suara muntah yang datang dari kereta. Saat Su Yun melihat ini, kulitnya menjadi muram. Meskipun pedang pria kekar itu sangat sederhana, tapi itu sangat langka. Dalam bentrokan pedang sederhana, pedang itu tidak terlalu kuat. Namun, bila pedang ini diselimuti lapisan ki roh, yang menekan api macan tutul api. Karena Flame Leopard gagal menghindar dan mudah dibunuh oleh pedang. Pria kekar itu memiliki kultivasi setidaknya tingkat ke-9 dari tingkat inti roh. Adapun batu jiwa, itu mungkin dilemparkan oleh seorang pemula. Batu jiwa bahkan digunakan sebagai bahan pemurnian untuk beberapa jenis peralatan berharga dan dibuat dengan menyuntikkan kekuatan roh ke dalam batu yang diukir khusus dengan segel. Setelah batu jiwa dibuat, batu itu dapat digunakan untuk memanggil roh untuk berperang. Bahan-bahan batu ditambah dengan segel yang diukir di atasnya dan tingkat kultivasi jiwa yang digunakan untuk menyuntikkan kekuatan roh, menentukan kekuatan batu jiwa. Namun, teknik produksi batu jiwa tidak diketahui secara luas. Alasannya adalah bahwa sebagian besar batu jiwa diturunkan dari generasi ke generasi. Orang biasa tidak akan pernah menemukan harta karun seperti itu. Mereka yang memahami dan mempelajari proses pembuatan batu jiwa sama langkanya dengan bulu phoenix dan tanduk unicorn, dengan kata lain, sangat jarang.
Suyun tidak menyangka akan benar-benar bertemu seseorang di sini yang mungkin memiliki kemampuan menciptakan batu jiwa. Orang ini berasal dari keluarga batu jiwa. Suyun menyentuh dagunya saat dia menganalisis situasinya. Jika dia bisa menyelamatkan orang ini, mungkin dia bahkan bisa berteman dengan keluarga. Mungkin saja dia bisa meminta bantuan selama di masa depan. Hanya, jika dia bergegas keluar untuk berperang, itu akan meminta kematian. Itu tidak mungkin. Pria kekar yang memegang pedang yang membelah Flame Leopard juga dapat dengan mudah menebasnya menjadi dua bagian seperti yang dia lakukan pada Flame Leopard. Bagaimana dia bisa menandingi lawan ini? Saat bentrokan berkecamuk, tampak jelas bahwa para bandit memiliki kendali penuh atas pertempuran. Setelah menganalisis sedikit lebih lama, dia menemukan sebuah ide. Dia hanya bisa mengandalkan trik. Suyun dengan cepat menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati memimpin kuda jantan roh itu menuruni pegunungan. Kemudian dia turun dan mengaktifkan cincin spasialnya. Dia mengeluarkan 100 pedang tajam dari cadangannya dan meletakkannya di tanah. Saat pedang ramping dan tajam tergeletak berserakan di tanah, di bawah matahari, mereka memantulkan cahaya matahari dengan silau yang kuat. Setelah mengambil keputusan, Suyun mundur beberapa langkah. Dia dengan ringan menyentuh topeng besinya yang retak sebelum dia melangkah ke tengah pedang.